1 sampai dengan kelompok 8. Langsung saja kita ke penjelasannya. Kelompok 1 membahas tentang materi, hakikat, dan konsep bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Adapun pengertian bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus secara general, discord counseling merupakan suatu proses di mana terdapat suatu penekanan agar konseli diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga bisa mengarah pada peningkatan kesadaran dan kemungkinan untuk memilih. Tujuan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Menurut Dr. Andes Dewa Ketut Soekardi, MBA MM, bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, ataupun kelainannya. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus adalah bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Fungsi bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pencegahan atau preventif dan sebagai fungsi pemahaman. Kelompok 2 menjelaskan tentang materi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus di antara lain. Yang pertama, tunanetra atau anak yang memiliki gangguan penglihatan. Yang kedua, tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga, tunalaras atau anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku. Yang keempat, tunagrahita. Yang kelima, tunadaksa atau mengalami kelainan anggota tubuh atau gerak. Yang keenam, cerebral palsy. Yang ketujuh, gifted atau anak berbakat. Yang kedelapan, autisme. Yang kesembilan, attention deficit disorder with hyperactive. Yang kesepuluh, lamban belajar. Yang kesebelas, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, prenatal, yaitu infeksi kehamilan, gangguan genetika, usia ibu hamil, keracunan saat hamil, penyakit menahun seperti TBC, dan pengalaman traumatik. Yang kedua, perinatal, yaitu proses kelahiran lama, prematur, kelahiran sungsang, tulang ibu yang tidak proporsional. Yang ketiga, pascanatal, yaitu kekurangan zat makanan seperti gizi dan nutrisi, kecelakaan, dan keracunan. Kelompok 3 menjelaskan tentang materi permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, permasalahan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Terbagi menjadi 4, yaitu pendidikan atau akademik. Dalam mengikuti pendidikan, anak berkebutuhan khusus banyak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan waktu, memahami kemampuan akademik dasar, kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung, perencanaan pendidikan lanjutan, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas, penggunaan sumber belajar, dan pengembangan kreativitas. Yang kedua, sosial pribadi. Masalah yang sering muncul dalam anak berkebutuhan khusus adalah hubungan sesama teman, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat, penyelesaian konflik, pemahaman sikap, dan penerimaan diri. Yang ketiga, karir. Masalah yang berkaitan dengan pengembangan karir adalah pemilihan jurusan, pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, motivasi yang rendah, pemahaman kondisi lingkungan kerja, dan perencanaan dan pengembangan karir. Yang keempat adalah keluarga. Sebagai faktor eksternal, ada banyak permasalahan pada anak berkebutuhan khusus yang disebabkan pula atau bentuk perlakuan yang tidak sesuai atau tidak semestinya dari orang tua. Selanjutnya adalah kebutuhan-kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhan psikologis seperti lapar, haus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keamanan seperti merasa aman dan jauh dari bahaya. Yang ketiga, rasa memiliki dan cinta, bervariasi dengan orang lain, diterima, dan dimiliki. Yang keempat, kebutuhan dihargai, yaitu untuk mencapai, untuk kompeten, dan untuk mendapatkan persetujuan dan pengakuan. Yang kelima, kebutuhan estetika, seperti simetri, keteraturan, dan keindahan. Yang keenam, kebutuhan aktualisasi diri, seperti menemukan penemuan dirinya dan menyesuaikan potensi dirinya. Kelompok 4 membahas tentang materi ADHD, autis, retardasi mental, talented, dan gifted.
Adapun pengertiannya, yang pertama, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan oleh disfungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Yang kedua, autis. Autis adalah gangguan perkembangan kompleks yang gejala-gejalanya meliputi perbedaan dan ketidakmampuan komunikasi sosial, kemampuan motorik kasar dan motorik halus, dan kadang-kadang kemampuan intelektual. Yang ketiga, retardasi mental atau tunagrahita merupakan tingkat fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata sebagaimana diukur oleh tes intelijensi yang dilaksanakan secara individual. Yang keempat, talented dan gifted. Talented atau berbakat istimewa adalah kemampuan yang tidak mengacu pada batasan intelijensi di atas 130. Akan tetapi, talented mempunyai salah satu atau beberapa bidang prestasi yang menonjol, yang melebihi rata-rata, dan prestasi tersebut tidak selalu dalam bidang akademis. Sedangkan gifted atau cerdas istimewa merupakan istilah yang diberikan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan atau potensi melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata dengan orang seusianya. Bimbingan dan konseling untuk ADHD, autis, dan retardasi mental. Yang pertama, ADHD. Teknik atau cara yang bisa dilakukan untuk menanganinya adalah dengan membantu mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengembangkan tingkah laku yang diharapkan. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang cocok untuk ADHD adalah layanan konsultasi. Yang kedua, autis. Terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi, solusi atau program bimbingan dan konseling, serta pelaksanaan. Yang ketiga, retardasi mental atau tunagrahita terbagi menjadi 4, yaitu layanan orientasi, layanan pembelajaran, layanan konseling individu, dan layanan konseling kelompok. Kelompok 5 membahas tentang materi pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Yang pertama, konsep diri. Banyak para ahli mengemukakan tentang definisi konsep diri, diantaranya adalah Seifert dan Hovnuk pada tahun 1994 yang mengidentifikasi bahwa konsep diri adalah pemahaman diri, yakni suatu pemahaman diri atau ide-ide tentang diri sendiri. Konsep diri seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga, kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain, dan aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus. Pembentukan konsep diri sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi individu secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ada 3 faktor pembentuk konsep diri yang meliputi pengalaman, kompetensi, dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain, serta aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah intervensi pendidikan dalam membentuk konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep diri pada setiap individu terus mengalami proses perkembangan sepanjang rentang kehidupannya. Pada anak berkebutuhan khusus, kondisi yang berbeda baik secara fisik maupun psikis yang melekat pada diri mereka akan memicu munculnya respon negatif dari lingkungan di mana anak berkebutuhan khusus ini melakukan aktualisasi diri. Di antara respon lingkungan yang sering dipersepsi oleh anak berkebutuhan khusus dari lingkungannya adalah sikap resistensi yang cukup tinggi terhadap dirinya dengan segala keterbatasannya, yang hal ini akan membentuk persepsi yang buruk terhadap diri anak berkebutuhan khusus akan keberadaan dirinya. Kelompok 6 membahas tentang materi sekolah inklusi. Pengertian sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Tujuan pendidikan inklusif. Dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Dan yang kelima, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Standar penyelenggaraan
pendidikan inklusif. Berikut beberapa tentang standar penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu 1. Tenaga pendidik, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga kurikulum, dan yang keempat monitoring dan evaluasi. Kelompok 7 membahas tentang materi teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, konsep dasar asesmen anak berkebutuhan khusus. Asesmen merupakan suatu kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seseorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus menurut Zainal Alimin adalah untuk mengetahui kemampuan anak, untuk mengetahui hambatan belajar anak, untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak, dan untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Yang kedua adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen anak berkebutuhan khusus, terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Adapun teknik-teknik asesmen yaitu penilaian acuan normatif, penilaian acuan kriteria, inventory informal, analisis contoh pekerjaan, analisis tugas, observasi, checklist dan skala rating, interview dan kuesioner, dan konferensi kasus. Yang kedua, prosedur asesmen terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, prosedur formal, yaitu menggunakan tes-tes yang sudah distandarisasikan. Yang kedua, prosedur informal, yaitu menggunakan instrumen-instrumen yang melibatkan banyak pihak terkait di dalam pelaksanaannya dan menggunakan instrumen-instrumen pendukung lainnya. Prosedur informal sering digunakan guru setiap hari untuk memperoleh informasi tentang prestasi anak di kelas dan dalam berbagai setting. Kelompok 8 membahas tentang materi, model, dan teknik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, model pendidikan anak berkebutuhan khusus, terbagi menjadi 6. Yang pertama, model segregasi. Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Yang kedua, model kelas khusus. Model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri layaknya SLB, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau reguler, dan keberadaan kelas khusus ini sifatnya tidak permanen, melainkan didasarkan ada atau tidak adanya anak yang memerlukan pendidikan khusus ini. Yang ketiga, model sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Yang keempat, model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada. Yang kelima, sekolah terpadu. Sekolah terpadu pada hakikatnya seperti sekolah normal pada umumnya, tetapi menerima anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama di dalamnya. Dan yang keenam, pendidikan inklusi. Inklusi berarti terbuka. Jadi pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya. Yang kedua, teknik anak berkebutuhan khusus, terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan individu. Yang kedua, pendekatan tingkah laku. Dan yang ketiga, pendekatan realitas.